Hari ini kita ketemu dengan karakterisasi morfologi tanaman tomat. Siapa yang tidak mengenal tomat? Tomat walaupun sebagai tanaman sayuran ternyata bisa dikonsumsi sebagai tanaman buah segar. Bisa kita lakukan untuk dimakan segar. Rasanya manis, asam, dan segar. Kemudian bisa dibuat sayuran dan semua orang menyukainya. Selain rasanya yang cukup segar dan enak, tomat juga mengandung banyak sekali gizi, vitamin, mineral yang terkandung di dalam buah tomat ini. Oke, ini buah tomat dalam taksonomi tanaman termasuk dalam genus Solanum. Genus Solanum khususnya untuk spesiesnya adalah Solanum lycopersicum. Dengan ciri-ciri daun tomat itu bergerigi, kemudian ada menjari, lekukan yang menjari. Kemudian di permukaan atas maupun permukaan bawah juga ada duri-duri kecil atau bulu-bulu yang mungkin saat kita raba dia akan seperti kasar. Kemudian untuk bunganya terdiri dari mahkota bunga ada 5, kemudian kelopak bunga ada 5, dan ini akan terikut pada saat buah tomat itu sudah masak. Ini kita akan masih melihat adanya bekas kelopaknya, ada 5 di situ. Kemudian perakarannya adalah akar tunggang dan bercabang. Jadi tanaman tomat ini bisa ditanam di berbagai lokasi, ya. Tidak harus pada dataran tinggi atau dataran rendah saja, tapi bisa di berbagai tempat. Bisa ditanam di pot atau di pekarangan. Kemudian untuk warna buah tomat tergantung dari jenisnya. Jadi mulai ada tomat ceri yang ukurannya sangat kecil, sampai tomat yang sudah tomat buah yang ukurannya cukup besar dan biasanya kita pakai untuk jus buah. Kemudian tanaman ini memiliki tinggi sekitar 30-50 cm di atas permukaan tanah. Demikian pengenalan morfologi tanaman tomat kita hari ini. Salam. Kita ketemu lagi di sesi ini untuk persiapan lahan menanam tanaman tomat. Jadi kita sebenarnya tanaman tomat itu secara prinsip sama dengan tanaman cabai karena mereka sama-sama dari family Solanum. Karena sama kedekatan kekerabatan di antara dua tanaman itu sama. Kalau kita lihat bijinya itu kan mirip banget. Ya. Dan itu sama. Cuma masalahnya adalah tomat ini membutuhkan, karena dia buahnya itu menghisap air yang lebih banyak, dia jelas butuh air yang lebih banyak. Sayangnya tomat itu lebih sensitif untuk ketahanannya terhadap masalah air, sehingga kemudian prinsip-prinsip pengolahan tanah seperti bedeng dan juga irigasi itu juga harus dilakukan, tetapi mestinya tomat membutuhkan bedengan yang lebih tinggi daripada cabai. Ya, karena tomat ini perakarannya bisa lebih lebar, lebih banyak daripada tanaman cabai. Meskipun tergantung dari varietas dari tomat itu sendiri, tapi secara umum itu perakaran lebih banyak. Dan ketika perakaran lebih banyak, dia berarti butuh area zona perakaran atau root zone yang di mana itu tanahnya itu benar-benar teratur dengan baik, dan itu lebih banyak daripada tanaman cabai itu. Itu untuk tomat. Dan secara prinsip nutrisi juga sama, ya. Dia juga membutuhkan nutrisi-nutrisi yang fase pertumbuhan dan fase perkembangan, ya. Nah, biasanya tomat juga begitu. Dia mengalami masalah kalau di musim kemarau, dia juga bunganya akan kuat, ya. Tetapi masalahnya adalah dia kalau kemudian nanti kurang air, buahnya nggak akan maksimal, baik jumlahnya maupun ukurannya, ya. Dan juga kemungkinan kalau nutrisinya kurang, itu nanti kemungkinan akan busuk kecil, atau kemudian dia mudah jatuh gitu. Tetapi kalau airnya mencukupi, nutrisinya mencukupi, di musim kemarau dia akan cukup bagus hasilnya. Meskipun
untuk masalah tomat ini sekali lagi butuh kontrol untuk pengatusan yang cukup bagus ya, cukup baik. Nah, ini untuk prinsip dari tanaman tomat. Dan sekali lagi fase pertumbuhannya. Fase pertumbuhan pertama kita butuh nutrisi-nutrisi seperti fase pertumbuhan awal ya, pupuk yang cukup banyak di awal-awal pertumbuhan di tomat ini. Cukup banyak, dan nanti ketika begitu keluar bunga sekali lagi harus dikuatkan pada unsur pupuk-pupuk dari kalium dan juga fosfatnya. Ini waktu untuk sudah mulai tumbuh. Untuk awal-awal pertumbuhan dibanyakin pupuk-pupuk yang sudah matang, pupuk organik yang sudah matang, diberi juga dengan oksigen gitu. Hanya saja itu kalau di musim-musim penghujan supaya akar itu kuat, kemungkinan diberi anti nematoda, misalnya anti nematoda atau uret. Misalnya diberi dengan sedikit furadan. Itu juga penting untuk di awal-awal masa pertumbuhan untuk menguatkan dia jangan sampai busuk akar. Nah, itu seperti itu. Dan prinsip pengolahannya juga seperti itu. Namun demikian kita harus perhatikan juga bahwa antara ketinggian bedeng dengan jalur air seperti yang ada di sebelah saya ini tergantung dari jenis tanahnya juga. Nutrisi juga begitu. Kalau tanahnya coklat gelap seperti yang kita lihat di sebelah ini nutrisinya cukup banyak. Nutrisinya cukup banyak, pupuknya tidak begitu banyak, tetapi ini agak risiko karena dia adalah clay. Tanahnya itu clay. Karena tanah clay itu kemungkinan bernafasnya itu kurang bagus. Pori-pori di dalam tanahnya kurang banyak. Sehingga itulah butuh sedikit modifikasi dengan bedengan yang lebih tinggi supaya tanah itu tidak tersekap dalam suasana reduktif perakarannya. Ini yang paling penting. Sedangkan nanti kalau misalnya di musim kemarau, musim penghujan itu tomat juga lebih rentan karena sama dengan cabai, yaitu bahwa bunganya tetap rontok, mudah rontok. Makanya pengatusan harus lebih kuat, pengatusan jalur drainase bedeng-bedengnya harus bagus, dan juga selain itu juga dia diberi penguatan bunga, nutrisinya terutama kalium harus lebih banyak kaliumnya itu. Dan boleh jadi perlu ditambahkan disemprotkan hormon untuk penguat dari bunga itu. Selain itu harus cukup banyak juga. Hati-hati dengan penyakit yang muncul di perakaran dan juga busuk batang dan seterusnya, atau buah yang belum selesai matang kemudian jatuh. Nah, itu seperti itu. Terima kasih untuk sekilas dari tanaman tomat ya. Kebun tomat saat ini berumur 2 minggu setelah tanam. Nah, tomat ini nanti akan kita lakukan pemeliharaannya dengan precision farming. Nah, precision farming yang akan kita terapkan adalah satu, nanti menggunakan irigasi vertigasi, irigasi gravitasi. Kemudian yang kedua itu akan menggunakan di dalam greenhouse itu dengan sistem irigasi drip. Selain itu nanti tomat ini akan diukur kecukupan haranya menggunakan equipment soil test terkait dengan kebutuhan hara. Jadi di dalam program PKKM PSA 4 ini kita punya partner mitra dunia usaha, dunia industri, PT Warung Spesial Sambal. Jadi mahasiswa tidak hanya diajari secara on farm, tapi diajari juga sampai hilirisasi produk tomat ini masuk ke PT Warung Spesial Sambal Indonesia. Pembibitan untuk tomat yang mana di dalam pembibitan ini menggunakan pot tray. Karena kegiatan kita di dalam kegiatan 4 atau PSA 4 PKKM Dikti ini smart farming, sehingga di sini terlihat sedang didesain untuk suatu kebun tomat di dalam greenhouse menggunakan fasilitas drip irrigation seperti yang sekarang terlihat seperti ini. Terkait dengan agribisnis sayuran, dan ini kita menggunakan lahan kering yang ada di Desa Cabean
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Bibit tomat yang juga dari hasil pembibitan. Jadi sebagaimana yang diterangkan di pembibitan itu pakai media sekam, pakai kokopit, juga campuran untuk kaitannya pupuknya, pupuk kompos, kemudian diperoleh bibit ini. Nah, bibit ini untuk siap ditransplanting itu berumur kurang lebih 1 bulan. Itu baru boleh ditransplanting. Nah, syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya tentunya bibit ini bibit yang normal, bibit yang berkualitas tinggi, antara lain tumbuhnya baik, lurus, kemudian berdaun yang benar-benar normal, itu ada ini sekitar 4 daun. Kalau ini nanti kan tadinya lembaga ya, Kemudian untuk antar ruas itu sebaiknya juga pendek, karena kalau panjang itu ditengarai kemungkinan pada waktu pembibitan itu ada isolasi ya. Itu jadi bibit yang baik ini kemudian ditanam, dan tentunya kriteria yang lain itu karena ini memang akarnya tidak kelihatan, sebaiknya memang akar yang belum menembus media ini media plastik berisi tadi, bahan-bahannya tadi itu belum menembus, itu yang lebih baik ya. Jadi masih berada di media ini, dengan dimungkinkan nanti setelah transplanting akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Tanaman bisa melakukan asimilasi atau fotosintesis dengan baik, dengan catatan ada cukup CO2, cukup air maupun cukup sinar matahari, sehingga harapannya nanti akan tumbuh berkembang bibit tomat yang baik dan normal sehingga dapat menghasilkan yang banyak. Ya, penyulaman tomat ya. Jadi penyulaman tomat, terkadang pertanaman tomat itu ada yang pertumbuhannya tidak baik, tidak sempurna, dan itu perlu penyulaman. Tetapi tentunya perlu ada kriterianya. Penyulaman itu dilakukan kapan? Tentunya kalau ada indikasi memang pertanaman itu ada yang terkena hama atau penyakit, ada juga yang tumbuhnya kerdil, kemudian juga ada karena sesuatu sehingga tumbuh dan perkembangannya itu tidak sama dengan yang lain. Ini perlu diganti dengan penyulaman. Nah, untuk yang untuk digunakan bahan sulam itu tentunya yang bibit yang umurnya sama dengan yang tadinya digunakan untuk pertanaman itu. Ini contohnya tomat. Tentunya kalau pada waktu nanti untuk penyulaman itu sebaiknya juga artinya tumbuhnya hampir sama dengan ini. Kemudian supaya baik dan nanti hasilnya tidak sulam mati atau seterusnya, itu harusnya tanah yang ada di media itu diambil dulu, kemudian diganti tanah yang sehat, tanah yang baik, sehingga akan terjadi sulam hidup ya. Kali ini kita akan bahas mengenai kebutuhan air untuk tanaman tomat. Kita semua tahu kan tomat? Betapa banyaknya kandungan vitamin C di dalam tomat tersebut. Dan tentu saja ini merupakan salah satu tanaman sayuran yang sangat dibutuhkan. Namun demikian adik-adikku, teman-teman sekalian, bahwa pemeliharaan tomat ini memang perlu ekstra khusus. Terutama kaitannya dengan bagaimana air yang harus diberikan kepada tanaman ini. Sama halnya dengan terong, karena ini satu famili, Solanum, maka tanaman ini pun ada spesifikasi di dalam memberikan air saat perkecambahan, kemudian pertumbuhan vegetatif dan generatif. Namun demikian, jangan sampai terjadi keterlambatan di dalam memberikan air pada tanaman tersebut. Apabila sedikit saja keterlambatan, maka untuk menuju ke proses selanjutnya seringkali terjadi hambatan. Dan untuk itu, ketercukupan air ini menjadi kunci keberhasilan. Bagaimana kita harus menyiram, bagaimana kita harus menjaga dari segala bentuk hambatan yang ada pada tanaman ini. Kali ini kita akan menceritakan salah satu kegiatan dari budidaya
tanaman tomat. Dari rangkaian kegiatan budidaya tanaman tomat, salah satunya adalah pemupukan. Pemupukan itu memegang peranan penting karena tanaman memerlukan unsur hara. Di mana kalau unsur hara yang ada di dalam tanah itu tidak mencukupi kebutuhan tanaman, maka harus ditambahkan dari luar. Caranya apa? Caranya adalah dengan menambahkan bahan yang mengandung unsur hara tersebut. Nah, kegiatan tersebut sering disebut dengan kegiatan pemupukan. Nah, selanjutnya, bagaimana untuk mendapatkan efektivitas dari pupuk yang kita berikan dengan baik? Ya, berarti kita harus memperhatikan berbagai hal di dalam kegiatan pemupukan tersebut. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah apa pupuk yang akan diberikan atau jenisnya seperti apa, kemudian kapan pupuk itu kita berikan, waktunya, kemudian caranya bagaimana akan kita berikan, dan berapa jumlah yang akan diberikan. Nah, untuk tanaman tomat ini sendiri, maka bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ya. Yang pertama adalah kita melakukan pemupukan dasar. Pemupukan dasar, ya, itu kita berikan pada saat sebelum tanam. Jadi setelah tanah diolah, kemudian bisa saat belum dibuat bedengan atau setelah bedengan. Bedanya, kalau setelah ada bedengan berarti pemberian jumlahnya sesuai dengan bedengan yang ada. Namun kalau sebelum ada bedengan berarti jumlahnya atau sesuai dengan luasan tanah yang atau lahan yang akan digunakan untuk budidaya. Apa pupuk dasar yang kita berikan? Pupuk dasar yang kita berikan adalah pupuk kandang, ya, atau istilah umumnya adalah pupuk organik. Tergantung nanti yang tersedia di lapangan apa. Kalau ada pupuk kandang ya pupuk kandang, kalau ada pupuk kompos ya kompos ya. Nah, itu menyesuaikan yang ada. Yang jelas itu kita berikan sebagai pupuk dasar. Berapa kisaran jumlahnya? Itu antara 15 sampai 20 ton. Kemudian itu diberikan merata kalau untuk satu lahan atau satu bedengan, kemudian dicangkul tipis-tipis. Ya, artinya itu dicampurkan dengan tanahnya. Setelah itu kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 minggu sebelum tanam. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik juga bisa kita tambahkan pupuk SP36 ya, pada pupuk dasar tersebut. Ya. Mengapa itu kita lakukan? Karena pupuk SP36 itu mempunyai kelarutan yang rendah, sehingga kita berikan pada saat sebelum tanam. Ya. Nah, setelah itu kira-kira 10 hari setelah diberikan pupuk dasar, tadi yang pupuk kandang tadi adalah 2 minggu, kemudian selang 3 hari, 4 hari atau 5 hari kita berikan pupuk SP36, kemudian kita tanam. Nah, untuk tanam tomat bisa menggunakan mulsa, tetapi juga bisa tidak menggunakan mulsa. Nah, penggunaan mulsa atau tidak itu nanti akan menentukan langkah pemupukan selanjutnya. Kalau pemupukan selanjutnya setelah itu ada tanamannya dan di situ tidak menggunakan mulsa, berarti pupuk bisa kita berikan dalam di area di sekitar tanaman atau di tempat searah dengan jalur tanaman di antara 2 tanaman. Ya.
kalau tersedia sarana yang cukup, dalam arti juga tenaga yang cukup dan itu memungkinkan, penggunaan di sekitar tanaman itu akan lebih efektif daripada digunakan secara jalur. Nah, kapan itu pupuk susulan kita berikan? Itu adalah 1 minggu setelah tanam. Itu bisa kita berikan pupuk urea dan KCl. Ya. Itu kalau dosis per hektarnya bisa 200 kg urea dan 100 KCl. Tetapi kalau kita berikan di sekitar tanaman, itu bisa dengan perbandingan 1:1 antara urea dan KCl. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan pupuk susulan yang kedua, yaitu sekitar umur 2-3 minggu setelah tanam. Itu juga dengan menggunakan pupuk yang sama, yaitu urea dan KCl. Jumlah keduanya dengan perbandingan yang 1:1 adalah 5 gram. Kemudian pada waktu berikutnya, jadi umur 4 minggu setelah tanam, itu kita tingkatkan hasilnya karena di situ digunakan untuk persiapan pembentukan buahnya. Itu. Jadi selain pupuk dasar, kemudian juga bisa kita tambahkan pupuk pupuk untuk susulan. Nah, itu cara kalau kita tidak menggunakan mulsa. Tetapi kalau menggunakan mulsa, maka pupuk susulan itu bisa kita berikan dengan cara melarutkannya, kemudian nanti diberikan ke dalam masing-masing tanaman. Nah, itu cara pemupukan yang kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Lab Hama Penyakit Tanaman Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian UNS. Hari ini kita akan membahas terkait dengan hama-hama yang menyerang tanaman cabai. Jadi kita sekarang berada di kebun cabai. Jadi di sekitar kita ini di sini terlihat banyak sekali hama-hama yang kita jumpai menyerang tanaman cabai. Jadi salah satu hal penting tanaman cabai adalah namanya hama kelompok apit, namanya apis. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa gejala apit, yakni tanaman menjadi keriting, kemudian lama-lama nanti menjadi kerdil dan nanti tidak akan bisa berbuah. Nah, itu adalah hama pada saat tanaman masih fase vegetatif. Nanti di fase generatif itu ada hama juga penting, namanya hama lalat buah. Jadi ada kelompok lalat buah yang nanti menyerang cabai pada saat membentuk buah cabai. Nah, namun demikian ini kedua hama ini menyerangnya saat yang berbeda. Pada saat musim kemarau, itu tanaman cabai yang kita tanam banyak mengalami serangan hama kelompok apit tadi. Di situ ada apit tadi, ada banyak, ada trip, kemudian ada apit sendiri, kemudian ada kutu kebul. Tapi yang sering menimbulkan masalah adalah yang kelompok apit tadi. Nah, hama apit ini gejala tadi keriting tadi, kemudian menjadi kerdil sehingga tidak bisa berbuah. Nah, pengendaliannya itu biasanya kalau pada saat fase masih vegetatif, itu dengan pestisida masih bisa. Namun sebaiknya nanti pada saat tanaman sudah membentuk buah, maka sebaiknya tidak menggunakan pestisida lagi karena nanti ada residu yang tertinggal di situ. Untuk hama lalat buah seperti tadi pada tanaman lain itu menyerang pada saat musim hujan dan biasanya serangannya bisa fatal, bisa 100% buah yang akan terserang dan hingga gagal panen. Nah, pengendalian yang aman karena merupakan buah yang dikonsumsi langsung, maka sebaiknya menggunakan sekatratan, yakni perangkap untuk lalat jantan, sehingga diharapkan nanti lalat betina yang datang ke situ tidak bisa kawin karena lalat jantan sudah terperangkap oleh atraktan. Ini cukup efektif untuk mengendalikan hama lalat buah. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, salam kenal, salam sehat. Saya Hadi Wiono, salah satu staf pengajar pengelolaan hama terpadu Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terkait dengan penyakit pada tomat. Tomat merupakan salah satu komoditi hortikultura yang barangkali bisa dikatakan berisiko tinggi, ya, seperti
komoditas hortikultura yang lain. Artinya berisiko tinggi terhadap OPT. Ya, salah satunya adalah OPT dari patogen penyebab penyakit. Nah, penyakit pada tomat ya seperti halnya sebenarnya seperti untuk Solanaceae yang lain, tapi sering agak sedikit berbeda karakternya. Untuk tomat ini itu meskipun juga ada layu, Fusarium, layu, Ralstonia solanacearum, tapi kadang-kadang ditentukan juga varietasnya. Ini kebetulan saya dekat dengan lahan yang salah satu jenis tomat yang sepertinya dia lebih rentan terhadap serangan hawar daun Phytophthora. Ya. Ini seperti saya tunjukkan, ini ada daun-daun yang menunjukkan gejala hawar. Ya. Gejala hawar ini yang agak parah sehingga semua daunnya itu akan mati. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi produktivitasnya. Nah, Phytophthora infestan itu merupakan patogen yang bisa tular udara, bisa tular air, bisa tular tanah gitu. Luar biasa ini berbagai mekanisme penularan. Nah, biasanya perkembangannya sangat ditentukan oleh kelembaban udara atau cuaca. Sehingga kadang-kadang forecasting itu atau peramalan penyakit itu menjadi penting itu untuk pengendalian ini, terutama untuk aplikasi fungisida. Itu biasanya petani juga punya naluri untuk itu ketika hujan terus-menerus, kelembaban tinggi, kemudian perlu dilakukan penyemprotan dengan fungisida. Karena memang sampai saat ini itu kalau memang tanamannya itu rentan itu seperti masih sulit untuk dikendalikan, sehingga ya pilihannya itu jadi untuk menanam tanaman rentan artinya risiko tinggi ya harus aplikasi dengan fungisida. Tapi untuk membatasi aplikasi fungisida tadi maka perlu adanya kegiatan forecasting. Jadi meskipun jadi petani itu dengan cara yang sederhana, dengan nalurinya yaitu ketika curah hujan misalnya terus menerus gitu, kelembaban tinggi, itu barangkali perlu dilakukan aplikasi fungisida. Tapi dalam kondisi kering, biasanya kondisi kering curah hujannya kurang, biasanya perkembangan penyakitnya juga berkurang. Nah, serangan-serangan yang luar biasa itu bisa menyebabkan barangkali biasanya juga semakin tambah umur, serangannya semakin meningkat ya. Jadi kalau serangan berat itu barangkali pada umur produksi pertama itu sudah banyak yang mati ya. Jadi banyak mati seperti lahan yang dekat kami ini kebetulan juga banyak sebenarnya produksi mungkin panennya baru 2 kali 3 kali, tapi banyak yang sudah mati karena kena. Jadi yang menyerangan Phytophthora ini serangannya tidak cuma pada daun ya, bisa menyerangan pada pangkal, itu bisa menyebabkan kelayuan. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Salah satu penyakit pada tomat itu adalah hawar daun Phytophthora. Saat ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan panen dan pengelolaan pasca panen tanaman tomat. Tomat merupakan suatu produk hortikultura yang sangat potensial dan diminati oleh banyak konsumen. Untuk kriteria panen yang tepat, ini akan sangat menentukan kualitas dari hasil yang diperoleh. Panen yang tepat juga dipengaruhi oleh jarak dari konsumen. Apabila jaraknya jauh, maka harus dipanen dalam umur yang lebih awal. Sedangkan kalau konsumennya jarak dekat, maka akan dipanen dalam kriteria yang lebih masak. Panen pertama dari tanaman tomat bisa dilakukan pada umur 75 hari setelah tanam atau 3 bulan atau 90 hari setelah dari pembibitan. Untuk pengolahan lebih lanjut pada buah tomat bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai cara. Produk olahan yang biasa digunakan yaitu dalam bentuk saus, jelly, dan produk-produk lainnya. Sedangkan buah segar juga sering dimanfaatkan dari komoditi tanaman tomat ini. Dalam kegiatan PSA 4 ini untuk yang tomat itu juga hasilnya luar biasa bagus. Sehingga di dalam pemasarannya itu juga akan lebih mudah karena kualitasnya itu bisa terjaga. Nah, di dalam pemasaran ini, yang pertama kita kerjasama dengan warung SS Serba Sambal. Kemudian ketika ini tidak masuk grade-nya ke sini, itu baru dijual ke dalam pasar bebas. Nah, alhamdulillah dari hasil ini semuanya bagus. Sehingga kemudian bisa masuk di dalam
kualifikasi yang diminta oleh SS. Ini sangat membahagiakan, sehingga nanti dari apa yang kemudian mulai ditanam, dari produksi, mulai mengolah lahan, pemilihan bibit, pemilihan dan sebagainya, ini akan berdampak pada kualitas tadi. Nah, kualitas itulah yang kemudian akan menentukan harga, dan alhamdulillah hasilnya bagus, sehingga ini menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi mahasiswa. Nah, oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang sangat positif di dalam rangka untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya rasa itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.